Selamat sore saudari dan saudara yang terkasih. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-27. Kita mendapatkan bacaan Injil dari Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43. Dan ceritanya begitu dramatis. Konteksnya adalah Yesus berhadapan dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Lalu Yesus memberi perumpamaan tentang kerajaan Allah itu seumpama tuan tanah yang punya kebun anggur, lalu menyewakan kepada penggarap-penggarap, lalu juga mengutus hamba-hamba untuk menjadi mandornya atau menjadi orang yang memperhatikan para penggarap itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penggarap itu? Ia menangkap hamba-hamba itu, ia memukulinya, bahkan ia membunuhnya. Lalu akhirnya tuan yang mendengar itu semua mengirim hamba yang lebih banyak untuk mengamati para penggarap. Tapi dilakukan hal yang sama. Mereka memukuli, melemparinya dengan batu, bahkan ada yang dibunuhnya. Lalu tuan tanah itu, yang pemilik kebun anggur itu, akhirnya, aku akan mengutus anakku. Mungkin mereka segan dengan anakku. Tapi apa yang terjadi begitu anaknya datang? Mereka mulai berbisik, ini adalah ahli waris, mari kita bunuh dia agar kita dapat warisan. Dan betul, anaknya itu dibunuh lalu dilemparkan keluar kebun anggur. Lalu ini kan Yesus lagi cerita sama siapa? Halo? Yesus sedang cerita kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Lalu Yesus minta tanggapan dong atas cerita itu. Gimana menurut kamu? Wah, itu penggarap-penggarap yang jahat itu harus dibunuh dan kita serahkan kepada penggarap-penggarap yang lain supaya nanti bisa mendapatkan hasilnya. Itu berarti mereka ngerti nggak? Tiba-tiba Yesus bilang gini, ada tertulis dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu sendi. Mereka sendiri lagi diajak cerita, mereka diminta komennya atas cerita dan menganggap para penggarap-penggarap itu adalah jahat dan harus dibunuh, betul? Itu yang dimaksud siapa itu? Yang lagi diajak cerita kan? Itu elo gitu loh, elo. Kamulah yang setiap kali membunuh nabi-nabi. Bahkan aku utus putraku yang paling luar biasa pun akhirnya kamu bunuh juga. Siapa itu? Mulai pada tahu. Ini jangan-jangan tua-tua bangsa Yahudi dan imam kepala ini. Itulah kisahnya. Tapi batu yang dibuang oleh tukang bangunan, Yesuslah yang menjadi batu sendi keselamatan itu. Sebenarnya yang lagi diajak ngomong itulah kritiknya melalui perumpamaan. Nah, itu hebatnya Yesus. Tidak strike langsung tapi pakai perumpamaan. Maka kalau Anda ketemu orang yang nyebelin, pakai perumpamaan aja. Kalau dia nggak terasa, terlalu. Nah, saya lebih tertarik sebenarnya dari kisah ini adalah dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh supaya kita mendapatkan warisannya. Sebenarnya kisah-kisah seperti ini adalah kisah-kisah kehidupan di dunia ini terjadi begitu. Betul tidak? Judulnya adalah berarti apa? Serakah. Kita pernah serakah atau belum? Ini senyum-senyum apa sih artinya? Ini malah ketawa sebelah sini. Serakah itu artinya
tidak mencukupkan diri akan yang menjadi bagiannya. Dia masih ingin memiliki yang bagian orang lain pun akan dimilikinya. Pernah begitu? Oh, mulai jelas. Pernah. Yang sebelah sana masih abstain. Serakah ini bisa terjadi di mana-mana, termasuk di dalam keluarga. Adik kakak aja bisa iri karena serakah. Saudara bisa menjadi bukan saudara gara-gara serakah. Jangankan adik kakak berebut warisan lalu nggak adil, lalu bunuh, itu ada. Ini bahkan terjadi rebutan antara ibu sama anaknya, itu juga ada. Itu yang namanya serakah bisa terjadi di mana-mana. Karena kurang bersyukur dan kurang mencukupkan dirinya dengan apa yang menjadi haknya. Dia masih ingin merebut hak-hak orang lain, bahkan mungkin hak-hak institusi, hak-hak perusahaan, hak-hak negara pun mau dia ambil. Bulan-bulan ini udah banyak yang ketangkep, bukan? Sebelum-sebelumnya juga sudah banyak, ya toh, ya entah sekelas ketua partai lah, sekelas menteri lah, sekelas pimpinan tertentu udah pada ketangkep sebenarnya. Itu gara-gara serakah, nggak mencukupkan diri. Saya nggak ngomong sekelas ketua lingkungan, nggak ada duitnya ketua lingkungan. Ini mumpung lagi mau ada pemilihan ketua lingkungan, ya. Saya tahu Anda menghindar karena nggak ada apa-apanya di situ. Halo, ngaku, ayo. Padahal kalau aku mau menjadi ketua lingkungan, ketua seksi atau dewan partai, itu wujud syukurku bahwa aku telah dicukupi sama Tuhan. Tapi harus ngomong cukup. Kalau udah berani ngomong cukup, lalu bersyukur, lalu gak serakah. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerahmu yang besar. Wah, kalau nyanyinya itu bersyukur, Anda pasti gak serakah. Karena ya kita ini gak pernah namanya puas, tapi harus berani mengatakan cukup. Kalau udah gak puas, lalu serakah, lalu akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Mulai sikut kanan, sikut kiri, pukul kanan, pukul kiri. Kalau perlu bunuh kanan, bunuh kiri. Betul tidak? Dan nanti kalau udah ketahuan, nah loh, ditangkap KPK, ditangkap Bareskrim, ditangkap polisi, udah selesai kehidupan Anda. Apalagi kalau udah masuk TV dan disiarkan melalui medsos, itu tetangga, saudara, semua tahu semua. Saya berharap nggak ada lagi pakai nama baptis di situ. Yang ketangkep Antonius lah, yang ketangkep nanti Rafael lah, yang ketangkep nanti Monica lah. Jangan ada nama-nama itu lagi. Kasihan batu penjuru kita yang telah penuh kasih, mau menyerahkan tubuh dan darahnya dan mau menebus kita. Kitanya sendiri kurang bersyukur, akhirnya menghalalkan segala cara untuk serakah itu. Dan Anda tahu, nggak ada puasnya yang namanya harta dunia. Anda pernah mungkin diajak makan all you can eat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, 3 jam. Itu emang mau Anda makan semua? Enggak, lambung kita atau perut kita ini terbatas. Baru makan 1 jam aja udah. Betul nggak? Asal berani berkata cukup, enough. Ini mata ini bahaya untuk melihat sesuatu yang kita merasa kurang terus. Maaf, Anda makan, Anda minum ya, tetap Anda harus keluarkan enggak? Nah, orang serakah itu orang yang mau berbagi. Kalau Anda terus makan, nggak pernah dikeluarkan, ada pala sakit. Anda ngumpulin terus, ambil terus, nggak pernah berbagi, itu namanya serakah. Sedikit membuat orang lain tersenyum dan say thank you,
berkata terima kasih, itu senyum dan terima kasih dia itu bisa berkali lipat akan balik kepada Anda. Betul tidak? Kegembiraan dia yang Anda bagi itu menjadi berlipat kegembiraan kita. Dan itulah hakikatnya Yesus sebagai seorang giver. Inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Dan kita pengikut Yesus juga harus, sebagai pengikut Yesus harus mau berbagi dari apa yang telah Tuhan berikan, yang layak kita syukuri. Nah, semoga kita menangkap cerita ini satu sisi saja sebagai bentuk pertobatan kita. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan dan jangan serakah. Puji Tuhan, masih bisa berbagi dari yang telah Tuhan cukupkan itu. Ingat, tidak ada rezeki yang ketukar, itu nggak ada. Dan tidak ada orang menjadi miskin gara-gara berbagi, itu nggak ada. Kalau menjadi serakah malah bisa celaka, betul. Karena yaitu tadi akan terus haus, seperti orang minum air laut. Haus, minum air laut asin kan? Haus terus nggak? Nggak ada kata cukup, pengen minum terus. Marilah kita mencoba untuk menghayati satu poin saja, sebagaimana para penggarap-penggarap itu karena serakah lalu menghalalkan segala cara. Semoga ini tidak termasuk bagian dari hidup kita. Mungkin pantun kecil ini bisa merumuskan yang lebih jelas renungan kita. Kalau bagus bilang cakep. Sekuntum mawar merekah, warnanya merah delima. Janganlah kita serakah dan merugikan sesama. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan.